Pernah nggak sih ngerasa udah nabung, udah investasi, tapi kok asetnya kayak nggak gerak kemana-mana, jalan di tempat aja gitu? Nah, kalau itu yang kamu rasain berarti ada yang salah. Yuk, dalam beberapa menit ini kita bongkar bareng-bareng kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak kelihatan, tapi justru bikin kekayaan kamu mandek. Sering banget kan kita mikir, masalahnya karena gue telat mulai invest nih. Tapi kutipan ini benar-benar nonjok. Kegagalan itu seringkali bukan soal kapan kamu mulai, tapi gimana cara kamu mulainya. Justru langkah-langkah keliru di awal itu yang paling fatal. Dan itulah yang mau kita bedah sekarang. Ngerasa udah capek-capek usaha, tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget buat para pemula. Coba kita lihat, apa aja sih biang keroknya? Coba deh lihat poin-poin ini. Ada yang kena banget nggak sama kamu? Misalnya, ikut-ikutan tren investasi yang lagi heboh tanpa riset dulu. Atau panik jual semua aset pas pasar lagi merah. Atau jangan-jangan kamu investasi cuma karena kayaknya semua orang juga gitu, tanpa punya tujuan yang jelas. Nah, ini semua tuh gejala umum yang sering banget kita nggak sadari. Nah, ini nih bahayanya. Tanpa sistem yang benar, kita bakal kejebak di siklus yang capek banget. Kerja, dapat duit, duitnya habis gitu aja buat pengeluaran. Terus ngulang lagi bulan depan. Asetnya nggak pernah sempat numbuh. Jadi masalahnya tuh bukan di pasarnya, tapi di pola kita sendiri yang harus dirombak. Oke, sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi. Mari kita kenali 4 kesalahan fatal yang benar-benar ngerusak portofolio kamu dan bikin duit kamu hilang. Ini nih, inti masalahnya. Kesalahan pertama, dan ini yang paling sering, ngejar hasil instan. Godaan pengen cepet kaya, itu bikin kita jadi spekulasi, bukan investasi. Kita beli aset bukan karena fundamentalnya bagus, tapi cuma berharap harganya meledak dalam semalam. Ini tuh sama aja kayak main dadu pakai uang tabungan. Resep paling jitu buat kecewa deh. Lanjut, yang kedua, investasi tanpa tujuan. Ini tuh ya kayak naik kapal tapi nggak punya peta, nggak tahu mau kemana. Hasilnya gampang goyah, dikit-dikit ganti strategi, sering gonta-ganti instrumen, dan akhirnya nggak pernah ngasih waktu buat aset kamu bener-bener tumbuh. Kesalahan ketiga, yang juga bahaya banget, narok semua telur di satu keranjang. Istilahnya all in. Ini bukan cuma bikin kamu super rentan kalau pasar lagi gonjang-ganjing, tapi juga ngasih beban mental yang berat banget. Dikit-dikit pasar gerak, rasanya kayak mau serangan jantung. Dan ini dia kesalahan paling klasik dari semuanya, menjual pas harga lagi anjlok karena takut makin rugi. Justru tindakan ini namanya cut loss di saat yang paling salah. Kamu malah ngunci kerugian kamu sendiri dan ngebuang kesempatan portofolio kamu buat pulih. Padahal pasar itu ya emang siklusnya naik turun kan. Efeknya tuh sakit banget loh. Bukan cuma rugi duit, tapi kepercayaan diri kamu juga hancur. Stres terus-terusan mikirin portofolio. Dan yang paling parah, akhirnya banyak yang trauma dan kapok, nggak mau investasi lagi selamanya. Ini tragedi yang sesungguhnya, potensi masa depan finansial yang hilang gitu aja. Oke, cukup bahas masalahnya. Pusing kan? Sekarang kita ngomongin solusinya. Kunci buat keluar dari jebakan ini semua itu satu, perubahan pola pikir yang mendasar. Kita akan pindah dari main perasaan ke main pakai sistem, pakai konsep simpel yang saya sebut pohon aset. Ini dia intinya, tolong banget diingat. Aset yang tumbuh sehat itu datangnya dari sistem yang disiplin dan konsisten, bukan dari keputusan emosional yang naik turun. Lupakan soal tebakan jitu atau intuisi, kayaknya bakal naik nih. Ingat ini baik-baik, sistem akan selalu mengalahkan emosi, setiap saat. Coba bayangin deh, ngebangun aset itu persis kayak nanam pohon. Pohon itu butuh waktu, butuh disiram rutin, dan yang paling penting, butuh dibiarin aja biar tumbuh dengan tenang. Kalau tiap hari kamu cabut pohonnya buat ngecek akarnya udah tumbuh apa belum, ya pohonnya pasti mati. Sama persis kayak investasi kamu. Nah, sekarang aja kita bongkar mitos-mitos sesat yang sering kita dengar. Mitos, investasi itu soal insting. Salah, faktanya ini soal disiplin. Mitos, tunggu pasar aman dulu baru masuk. Faktanya, nunggu kelamaan itu mahal, kamu kehilangan waktu berharga. Dan mitos paling besar, investor sukses itu selalu untung. Faktanya, mereka juga pernah rugi kok. Tapi yang ngebedain, mereka selalu konsisten. Teori doang nggak cukup kan? Biar lebih kebayang, kita lihat studi kasus beneran deh. Kita akan lihat perjalanannya Dina, gimana dia berubah dari seorang investor yang panikan, jadi investor yang sabar dan sistematis. Lihat deh perbedaannya, kayak langit dan bumi. Cara yang salah, yang dasarnya emosi. Ikut-ikutan teman, masukin duit segede-gedenya, terus pas turun 10% langsung panik jual. Hasilnya?
ya rugi dan kapok. Nah, cara yang benar pakai sistem. Punya tujuan jelas 5-10 tahun, nabung rutin dikit-dikit tiap bulan. Hasilnya setelah 5 tahun, asetnya stabil dan mentalnya juga kuat. Keren kan? Jadi gimana caranya mulai? Gampang kok, ini peta jalannya. Di awal, 0-3 bulan pertama, fokusnya cuma satu, bangun kebiasaan. Mulai kecil aja, yang penting rutin. Nanti, 1-3 tahun ke depan, kuncinya konsistensi. Kalau gaji naik, tambah investasinya. Dan setelah 5-10 tahun lebih, tugas kamu cuma satu, sabar, dan biarin aja dia tumbuh. Biarkan keajaiban bunga majemuk bekerja. Simpel kan? Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Di sini kita bakal kunci pola pikir yang baru ini biar benar-benar nempel di kepala dan mengubah cara kamu melihat aset selamanya. Coba deh, saya mau kamu jawab jujur di dalam hati. Kamu mau kelihatan pintar dalam sekejap atau benar-benar jadi kaya? Banyak banget orang yang kejebak di pilihan pertama. Pengen nebak pasar, pengen pamer keuntungan cepat, tapi ngebangun kekayaan yang nyata itu butuh pendekatan yang beda total. Dan ini dia kesimpulan dari semuanya. Lupakan soal jadi investor jenius yang bisa prediksi masa depan, fokus aja jadi investor yang sabar, investor yang percaya sama proses, dan ngasih waktu buat asetnya bertumbuh. Kesabaran itu senjata rahasia kamu. Ingat ya, kesalahan terbesar itu bukan salah pilih aset. Semua orang juga pernah ngalamin itu, wajar. Kesalahan paling fatal yang bener-bener ngancurin potensi kekayaan kamu adalah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Jadi, pesan terakhir dari saya, ini bukan lari sprint, ini lari maraton. Pemenangnya bukanlah yang start paling cepat, tapi yang paling awet, yang paling tahan banting. Yang tetap di jalur, ngelewatin semua badai pasar, sampai akhirnya nyentuh garis finish. Kuncinya ada di ketahanan kamu.